Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang gizi anak sekolah. Seperti yang telah diketahui bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah menjadi negara maju. Salah satu ciri dari negara maju itu sendiri adalah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. SDM berkualitas didapatkan dari adanya pembekalan pada usia anak-anak, terutama usia 7-12 tahun atau usia anak sekolah dasar. Karena pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangan anak sangat pesat dan juga mereka memiliki psikomotorik yang baik. Dengan adanya pemenuhan gizi pada usia anak sekolah dapat mencegah terjadinya masalah gizi, baik di masa itu maupun di masa yang akan datang. Perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya, bagaimana anak mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Di masa sekolah, anak belajar memperoleh keterampilan dan pengetahuan tentang apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Bila berhasil memperolehnya, maka timbul rasa mampu dan bergairah, dan sebaliknya jika mengalami kegagalan. Di rumah, anak menjadi anggota kelompok yang saling berinteraksi. Dan di sekolah, anak menunjukkan minat yang nyata terhadap teman-temannya dan berusaha mengadakan kontak sosial. Kemampuan berbahasa merupakan indikator seluruh perkembangan anak, karena kemampuan berbahasa sensitif terhadap keterlambatan atau kerusakan pada sistem lainnya, sebab melibatkan kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan sekitar anak. Pada usia anak sekolah, strategi pemecahan masalah mulai berkembang. Selain itu, sudah bisa mempertimbangkan hubungan antara satu kejadian dengan kejadian lainnya, dan mempertimbangkan bagaimana aspek yang berbeda dapat mempengaruhi orang lain. Pada usia ini, anak sudah bisa mengutarakan pandangannya terhadap sesuatu. Karakteristik fisik yang dapat diperhatikan pada usia anak sekolah adalah pertumbuhannya, di mana terjadi peningkatan tinggi badan maupun berat badan. Pada berat badan, umumnya akan meningkat dengan rata-rata itu 3-3,5 kg per tahun. Dengan range-nya adalah 1,6 sampai 3,5 kg per tahunnya. Dan itu terjadi sampai umur 9 atau 10 tahun. Sedangkan untuk tinggi badan rata-ratanya adalah penambahan 6 cm per tahun, dengan range penambahannya itu ada 5 sampai 9 cm per tahunnya sampai masa pubertas. Dan setelah itu maka memasuki masa pubertas, peningkatan berat badan maupun tinggi badan akan meningkat lebih pesat. Selanjutnya, untuk karakteristik fisik yang dapat dilihat adalah perubahan proporsi tubuh. Sebenarnya ketika usia bayi ke balita itu memang balita sudah berubah kan proporsi tubuhnya, di mana kepala menjadi lebih lebih kecil, pertumbuhannya tidak sepesat ketika bayi, kemudian batang badan mulai bertumbuh secara perlahan dan lengan serta kakinya jadi memanjang. Nah, perubahan ini juga terus meningkat di usia anak sekolah, sehingga pada nantinya akan didapatkan tubuh yang dengan proporsi yang lebih matang. Nah, selanjutnya juga perbedaan proporsi tubuh ini dipengaruhi oleh aktivitas fisik anak yang semakin meningkat, sehingga itu meluruskan bentuk kaki dan menguatkan otot pada perut dan punggung. Selanjutnya adalah karakteristik fisiologis, di mana pada usia anak sekolah ini terjadi peningkatan persentase lemak pada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun memang kalau yang bisa dilihat, laki-laki itu memiliki persentase lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Kalau pada perempuan minimalnya adalah 16%, sedangkan pada laki-laki adalah 13%. Nah, peningkatan persentase lemak ini adalah sebagai bentuk persiapan untuk pertumbuhan pada usia remaja nanti.
Pada pertengahan usia sekolah dapat terlihat bahwa laki-laki itu memiliki massa tubuh tanpa lemak per sentimeter yang lebih baik dibandingkan dengan perempuan. Nah, kemudian untuk peningkatan persen lemak ini juga akan terlihat dan dapat menyebabkan angka yang tinggi pada BMI. Karena itu pada usia anak sekolah lebih disarankan untuk menggunakan BMI per usia, bukan BMI secara satuan saja. Ini adalah sedikit contoh range untuk kadar lemak untuk anak-anak gitu ya, yang didapatkan dari Tanita. Dan di sini bisa terlihat juga bahwa range untuk perempuan itu memang lebih tinggi ya persentase lemaknya dibandingkan dengan laki-laki. Aktivitas fisik menjadi suatu hal yang penting pada usia anak sekolah. Karena apa? Karena memiliki manfaat untuk mengontrol kenaikan berat badan berlebih, kemudian meningkatkan kekuatan dan ketahanan, meningkatkan self-esteem, dan menurunkan kekhawatiran serta stres. Selain itu, untuk fisik juga, aktivitas ini dengan diimbangi asupan kalsium yang cukup dapat berpengaruh besar pada kepadatan tulang. Rekomendasi aktivitas fisik pada usia anak sekolah adalah 60 menit atau lebih per harinya, di mana diisi dengan kegiatan aerobik dan dilakukan setidaknya 3 hari dalam seminggu. Pada pertengahan usia anak sekolah, kekuatan otot, koordinasi motorik, dan stamina meningkat secara progresif. Anak sudah dapat melakukan gerakan yang kompleks, sehingga memungkinkan untuk berpartisipasi pada kegiatan atau aktivitas seperti menari, olahraga, dan aktivitas fisik lainnya. Kecenderungan makan pada anak usia sekolah gitu ya, itu dipengaruhi oleh 6 faktor setidaknya. Yang pertama itu adalah eating behaviors, yang dimana di sini sebetulnya adalah pengaruh dari orang tua maupun saudara kandungnya terhadap makanan yang dipilih. Jadi itu bisa mempengaruhi apa yang anak itu suka maupun tidak suka. Kemudian family environment, atau tadi sebenarnya sama-sama keluarga ya. Tapi di mana family environment ini memberikan pengaruh terhadap kualitas diet. Salah satu contohnya adalah kebiasaan makan bersama dengan keluarga itu bisa meningkatkan kualitas diet karena anak bisa melihat contoh apa yang orang tuanya makan dan apa yang disajikan akan dikonsumsi secara bersama dan bisa memenuhi kebutuhan gizinya dengan lebih maksimal. Kemudian kecenderungan makan juga dipengaruhi oleh media influence atau pengaruh dari media, di mana anak mungkin melihat iklan yang terpampang di televisi maupun di internet gitu ya, atau sekarang di media lainnya, sosial media, sehingga anak itu tertarik dengan makanan yang ditampilkan, sedangkan kebanyakan makanan tersebut adalah makanan yang tidak sehat, di mana tinggi gula, tinggi garam, kemudian mungkin pengawet, dan bahan-bahan makanan lainnya yang tinggi. Dan itu ditampilkan di media dengan kemasan yang sangat menarik gitu. Itu dapat mempengaruhi apa yang anak ingin untuk beli, apa yang anak ingin untuk makan. Selanjutnya, kebiasaan snacking, di mana ini mulai muncul juga di usia anak sekolah, sehingga perlu untuk kemudian diberikan contoh-contoh dan disediakan cemilan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan snacking anak. Selanjutnya, school environment juga sangat berpengaruh, di mana di sini ada guru maupun pelatih gitu ya, coach, atau juga teman sebayanya. Di lingkungan sekolah ini, anak mungkin berinteraksi dengan teman-teman lainnya, di mana bisa jadi ditawarkan produk baru, makanan baru yang ternyata anak itu suka. Dan itu dapat mempengaruhi apa yang anak suka dan tidak suka, terlepas dari apakah makanan itu sehat atau tidak. Karenanya di lingkungan sekolah perlu sekali adanya edukasi dari pihak sekolah, kemudian contoh dari orang-orang dewasanya, dan juga tetap dikontrol terkait dengan informasi makanan sehat yang dapat dikonsumsi oleh teman sebayanya dan anak tersebut. Lalu untuk selanjutnya yang mempengaruhi kecenderungan makan adalah illness atau disease atau penyakit yang didapat oleh anak. Karena kondisi tertentu dapat mempengaruhi kebutuhan zat gizi dan juga menyebabkan kesulitan makan tertentu.
Selanjutnya yaitu penilaian status gizi pada anak. Pertumbuhan seorang anak agar berlangsung baik memerlukan asupan gizi yang seimbang antara kebutuhan gizi dan asupan gizinya. Gizi yang tidak seimbang akan mengakibatkan terjadinya gangguan. Kekurangan zat gizi akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan, sebaliknya apabila kelebihan asupan gizi dapat mengakibatkan tumbuh berlebih atau gemuk, dan mengakibatkan timbulnya gangguan metabolisme dalam tubuh. Penilaian status gizi yang akan dibahas yaitu antropometri, biokimia, klinis, dan juga penilaian asupan makan. Antropometri merupakan pengukuran individu dari ukuran tubuh seperti tinggi badan, berat badan, persen lemak tubuh, densitas tulang, dan lingkar pinggang, yang dapat digunakan untuk menilai status gizi. Antropometri juga dapat digunakan sebagai indikator untuk penilaian status gizi karena pertumbuhan seseorang yang optimal memerlukan asupan gizi yang seimbang. Gizi yang tidak seimbang akan mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan. Parameter dan indeks antropometri yang umum digunakan untuk menilai status gizi anak sekolah, antara lain berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, indeks massa tubuh menurut umur. Yang pertama ada indeks massa tubuh menurut umur atau IMT/U. IMT/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Pengukuran IMT dapat dilakukan pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Pada anak-anak dan remaja, pengukuran IMT sangat terkait dengan umur, karena perubahan umur seiring dengan perubahan komposisi tubuh dan densitas tubuh. Berikut merupakan klasifikasi pertumbuhan status gizi berdasarkan kategori IMT/U untuk anak usia 5-19 tahun. Pada tabel kiri, WHO mengkategorikan status gizi anak menjadi obesitas, overweight, normal, kurus, dan sangat kurus. Sedangkan Permenkes nomor 2 tahun 2020 mengkategorikan status gizi anak menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih, dan obesitas. Berat badan menurut umur atau BB/U. Indikator BB/U menunjukkan secara sensitif status gizi saat ini karena mudah berubah namun tidak spesifik karena berat badan selain dipengaruhi oleh umur, juga dipengaruhi oleh tinggi badan. Indikator ini dapat digunakan dengan mudah dan cepat dimengerti oleh masyarakat umum, sensitif untuk melihat perubahan status gizi dalam jangka waktu pendek, dan dapat mendeteksi kegemukan. Selanjutnya ada tinggi badan menurut umur atau TB/U. Hasil pengukuran tinggi badan menurut umur menggambarkan status gizi masa lalu atau kronis. Seseorang yang pendek kemungkinan status gizi masa lalunya yang tidak baik. Keadaan tinggi badan anak pada usia sekolah menggambarkan status gizi pada masa balitanya. Secara normal, tinggi badan tumbuh bersamaan dengan bertambahnya umur. Pertambahan tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap kurang gizi dalam jangka pendek. WHO mengklasifikasikan status gizi anak berdasarkan TB/U menjadi 1 normal, 2 pendek, dan 3 sangat pendek. Yang terakhir yaitu dietary atau survei konsumsi makan. Sebuah metode penentuan status gizi secara tidak langsung, yaitu dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Survei konsumsi makan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan asupan konsumsi makan pada anak yang dapat dilakukan melalui metode food recall 24 jam dan food record. Prinsip dari metode food recall adalah mencatat jenis dan jumlah bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi pada 24 jam yang lalu. Food recall dilakukan berulang-ulang dengan hari yang tidak berturut-turut. Sedangkan prinsip food record yaitu mencatat semua makanan dan minuman yang telah dikonsumsi selama paling tidak 3 hari dalam seminggu yang terdiri dari 2 hari biasa dan 1 hari libur.
Catatan pada metode ini diusahakan rinci, lengkap dengan bagaimana cara pengolahan dan pemasakan makanan tersebut. Masalah gizi yang pertama yaitu obesitas. Obesitas merupakan kondisi di mana intake kalori seseorang lebih banyak daripada kalori yang digunakan. Obesitas pada anak-anak usia sekolah ini merupakan masalah yang serius yang dapat mempengaruhi peningkatan risiko beberapa penyakit kronik baik di negara maju maupun di negara berkembang. Apabila seorang anak telah mengalami obesitas di usia muda, maka akan cenderung terus berlanjut hingga usia dewasa, sehingga dapat menimbulkan risiko timbulnya penyakit lainnya seperti diabetes dan gangguan kardiovaskular pada usia muda. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak-anak mengalami obesitas yaitu yang pertama ada faktor genetik atau herediter. Hereditas obesitas dari orang tua juga mempengaruhi obesitas pada anak. Hal ini dikarenakan obesitas cenderung diturunkan karena anggota keluarga ini bukan hanya berbagi gen namun juga makanan dan gaya hidup sehingga mendorong terjadinya obesitas pada anak-anak. Lalu yang kedua ada faktor non-herediter yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi yang pertama ada pola makan. Pola makan berperan besar dalam penyebab obesitas pada anak-anak, yaitu kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan tinggi lemak, gula, dan garam, di mana makanan tersebut mengandung sedikit serat dan vitamin. Selain hal itu, anak-anak juga mengalami obesitas karena memiliki kebiasaan makanan yang serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti makanan cepat saji seperti burger, pizza, dan hotdog, dan makanan siap saji lainnya. Lalu yang kedua ada gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup yaitu di mana semakin banyaknya toko atau perusahaan makanan yang menyediakan makanan cepat saji atau biasa dikenal junk food maupun fast food. Hal tersebut akan menyebabkan kebiasaan anak-anak untuk mengkonsumsi makanan tersebut ditambah dengan kesibukan orang tua yang tidak sempat memperhatikan asupan makanan anaknya. Lalu selanjutnya yang ketiga ada tingkat aktivitas fisik. Pada zaman era globalisasi, di mana kondisi dan teknologi yang semakin canggih dapat mengurangi kesempatan anak untuk melakukan aktivitas fisik. Yaitu hal ini disebabkan karena kemudahan transportasi, komputer, film, televisi, game, dan makanan cepat saji yang membuat anak memiliki kebiasaan hidup menjadi lebih santai dan malas bergerak sehingga dapat menyebabkan masalah obesitas pada anak. Lalu yang keempat ada kondisi sosial ekonomi. Perubahan gaya hidup sejalan dengan peningkatan tingkat kemakmuran sosial ekonomi yang berdampak pula pada kebiasaan makan. Pola makan bergeser menjadi konsumsi makan yang tinggi lemak, gula, dan juga garam. Dampak obesitas pada anak ini sangat merugikan kualitas hidup anak, yaitu seperti menyebabkan gangguan tidur, gangguan pernafasan, penyakit kardiovaskular, diabetes, hipertensi, dan juga stroke. Selain itu, ada dampak psikologi atau psikososial seperti anak menjadi minder, depresi karena bentuk tubuhnya, bau badan, dan kesulitan bergerak, sehingga berisiko tinggi mendapatkan perlakuan bully di sekolah. Pencegahan obesitas pada anak-anak ini tidak lepas dari peran orang tua itu sendiri. Peran orang tua ini sangat diperlukan dalam upaya untuk pencegahan obesitas, baik itu dengan cara pemantauan aktivitas fisik sehari-hari dan juga pemenuhan kebutuhan gizi anak. Lalu masalah gizi pada anak yang kedua ada stunting. Stunting atau biasa dikenal tubuh pendek ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit 2 SD di bawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami stunting yaitu yang pertama ada berat bayi lahir rendah. BBLR ini merupakan faktor resiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak-anak. Hal ini dikarenakan status gizi ibu saat hamil dan status gizi anak juga berkaitan dengan stunting. Lingkungan prakelahiran yang merupakan pertumbuhan saat masa janin
dapat dilihat dari indikator berat badan lahir dan juga akan berdampak pada pertumbuhan anak setelah lahir. Lalu, ada konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang, yaitu beragam, sesuai kebutuhan, bersih, dan aman. Yang ketiga, ada penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular maupun tidak menular, terutama seperti diare dan penyakit pernapasan akut atau ISPA. Lalu, ada faktor-faktor penyebab terjadinya stunting tersebut terkait juga dengan mutu pelayanan kesehatan dasar khususnya imunisasi, kualitas lingkungan hidup, dan perilaku hidup sehat. Stunting pada anak-anak ini dapat dicegah dengan beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama ada pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil ini harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi seperti tablet zat besi atau Fe, dan terpantau kesehatannya. Lalu ada aksi eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Lalu yang ketiga ada memantau pertumbuhan anak di posyandu, merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak. Lalu yang terakhir ada meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Masalah gizi yang ketiga yaitu ada KVA atau kekurangan vitamin A. Vitamin A ini merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin A ini disimpan dalam hati dan berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Pada anak-anak yang mengalami KVA dapat berdampak lebih parah dibandingkan pada dewasa, yaitu proses pertumbuhan ini dapat terganggu dan menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit infeksi seperti ISPA, campak, cacar air, diare, dan infeksi lainnya. Masalah KVA dapat terjadi pada keluarga dengan penghasilan cukup dan kurangnya pengetahuan orang tua, serta ibu tentang gizi yang baik. Kekurangan vitamin A ini dapat mengakibatkan anak mengalami seroptalmia dan dapat berakhir pada kebutaan, pertumbuhan yang terbatas, pertahanan tubuh yang lemah, serta dapat meningkatkan risiko kematian. Kekurangan vitamin A ini dapat terus berlangsung mulai dari usia sekolah hingga usia remaja. Penyebab KVA ini banyak diderita oleh anak-anak karena anak-anak ini memiliki kebutuhan yang lebih tinggi dikarenakan proses pertumbuhan fisik yang meningkat, akan tetapi asupan makanannya cenderung menurun bahkan tidak mencukupi. Yang keempat yaitu gangguan akibat kekurangan yodium atau GAGI. GAGI merupakan masalah gizi di mana penderitanya mengalami kekurangan zat gizi yodium secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok yang rawan mengalami masalah defisiensi yodium. Pada usia anak-anak, kekurangan yodium dapat menurunkan kecerdasan intelektual, gondok, hipotiroidisme juvenil, dan perkembangan fisik terhambat. Faktor penyebab terjadinya GAGI pada anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung diantaranya bahan goitrogenik, defisiensi protein, unsur sekelumit atau trace element, ekses yodium, dan genetik. Sementara faktor tidak langsung yaitu geografis dan non-geografis. Upaya pencegahan GAGI pada anak-anak dapat dilakukan dengan cara pemberian makanan dengan garam beriodium pada anak-anak, pemberian minyak beriodium, dan fortifikasi air di rumah tangga, serta pendidikan kesehatan pada orang tua melalui penyuluhan tentang pengertian, dampak, dan perlindungan terhadap masalah GAGI pada anak. Yang kelima adalah kekurangan energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein adalah salah satu masalah gizi kurang akibat konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein, serta karena gangguan kesehatan. Kekurangan energi protein merupakan masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada anak dan balita di Indonesia. Anak yang mengalami KEP ditandai dengan penyakit marasmus kwashiorkor dan marasmus kwashiorkor.
Masing-masing tipe tersebut memiliki gejala yang khas baik secara klinis maupun biokimia. Pada keadaan marasmus, yang mencolok adalah pertumbuhan yang kurang atau terhenti, disertai atrofi otot dan menghilangnya lemak di bawah kulit dikarenakan protein otot dan lemak digunakan sebagai sumber energi. Upaya pencegahan KEP pada anak diantaranya adalah rutin mengunjungi posyandu sejak masa balita sehingga orang tua dapat mengetahui kecukupan gizi anaknya sehingga dapat memaksimalkan asupan zat gizi terutama protein. Pemberian edukasi gizi kepada anak dan orang tua tentang masalah gizi KEP serta dampak dan pencegahannya, dan pemberian suplementasi protein pada anak. Yang keenam yaitu anemia defisiensi besi atau ADB. Anemia didefinisikan sebagai penurunan jumlah hemoglobin yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkutan oksigen. Anemia defisiensi besi adalah anemia akibat penurunan besi yang dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin. Anak-anak dengan ADB akan mengalami gangguan dalam tumbuh kembang, perubahan perilaku, serta gangguan motorik sehingga dapat mengurangi kemampuan belajar dan menurunkan prestasi belajar di sekolah. Anemia defisiensi besi memberikan dampak sistemik tidak hanya pada sistem hematologi, tetapi juga sistem lain termasuk sistem imun. Pengaruhnya bervariasi, mulai dari gangguan imunitas yang diperantarai sel, fungsi fagosit, komplement, imunoglobulin, dan sitokin. Oleh karena itu, anak dengan anemia defisiensi besi akan rentan terinfeksi dan memperburuk morbiditas dan mortalitasnya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya anemia defisiensi besi pada anak antara lain, yang pertama, pemberian pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang upaya pencegahan dan penanggulangan kejadian anemia defisiensi besi pada anak. Yang kedua, pemberian makanan tinggi zat besi seperti hati ayam. Dan yang ketiga, pemberian suplementasi zat besi. Masalah yang ketujuh yaitu karies gigi. Karies gigi merupakan sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi. Penyakit ini menyebabkan gigi berlubang, nyeri, gangguan tidur, penanggalan gigi, infeksi, berbagai kasus berbahaya, dan bahkan kematian. Karies juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses kronis, regresif yang ditandai dengan larutnya mineral emel sebagai akibat terganggunya keseimbangan antara emel dan sekelilingnya yang disebabkan oleh pembentukan asam mikrobial dari substrat, kemudian timbul destruksi komponen-komponen organik, dan akhirnya terjadi kavitasi atau pembentukan lubang. Penyebab penyakit tersebut karena konsumsi makanan manis dan lengket, malas atau salah dalam menyikat gigi, kurangnya perhatian kesehatan gigi dan mulut, atau bahkan tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatan gigi. Pencegahan karies gigi pada anak dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu tahap primer, sekunder, dan tersier. Pada pencegahan primer yang pertama yaitu modifikasi diet seperti memperbanyak makan makanan kariostatik, mengganti gula, mengurangi makanan manis dan asam, mengurangi konsumsi karbohidrat saat akan tidur, dan lain-lain. Kemudian pemakaian fluor melalui fluoridasi air minum, pasta gigi, obat kumur, dan tablet fluor. Kemudian pit dan fissure sealan yaitu penutupan pit dan fissure yang dalam yang beresiko terhadap karies. Kemudian pada pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan pengobatan dan perawatan gigi dan mulut serta penambalan pada gigi yang berlubang. Pada pencegahan tersier dilakukan dengan cara perawatan pulpa atau akar gigi atau melakukan pencabutan gigi. Selain itu, beberapa teknik pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang dapat dilaksanakan adalah dengan cara menggosok gigi sehabis makan dan sebelum tidur malam. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi merupakan konsumsi energi dari makanan yang dibutuhkan guna menutupi pengeluaran energi sehari-hari. Asupan energi yang ideal itu harus mengandung cukup energi dan semua zat gizi esensial yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sumber energi itu dapat berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak.
Untuk distribusi energi dalam keseimbangan diet makanan pada anak, yaitu 50%-nya berasal dari karbohidrat, 35%-nya berasal dari lemak, dan 15%-nya berasal dari protein. Berikut adalah daftar kebutuhan energi pada anak usia sekolah. Ini berdasarkan AKG yang didasarkan menurut kelompok usia, kemudian berat badan dan juga tinggi badannya, serta jenis kelaminnya. Pada anak usia 7 sampai dengan 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kebutuhan energi yang sama, yaitu 1850 kilokalori untuk berat badan 27 kg dan tinggi badan 130 cm. Namun pada anak usia 10 sampai dengan 12 tahun itu terjadi perbedaan kebutuhan energi untuk laki-laki dan perempuan. Untuk anak laki-laki dengan berat badan 34 kg dan tinggi badan 142 cm, usia 10 sampai dengan 12 tahun memiliki kebutuhan energi 2100 kilokalori. Sedangkan untuk anak perempuan usia 10 sampai dengan 12 tahun dengan berat badan 36 kg dan tinggi badan 145 cm memiliki kebutuhan energi sebesar 2000 kilokalori. Perbedaan ini terjadi karena anak laki-laki memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Kebutuhan zat gizi makro. Sama halnya dengan energi, zat gizi makro juga sangat penting dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan status gizi anak. Pada periode sekolah dasar, itu merupakan masa di mana anak itu mempersiapkan diri baik secara mental maupun secara fisik untuk menjelang puncak pertumbuhan saat remaja nanti. Sehingga anak usia sekolah ini membutuhkan zat gizi yang cukup untuk mendukung proses tumbuh kembangnya yang pesat. Nah, kebutuhan zat gizi makro ini terdiri dari kebutuhan karbohidrat, kebutuhan lemak, dan juga kebutuhan proteinnya. Karbohidrat yang merupakan komponen utama penyusun energi bagi tubuh menempati 50 hingga 60% total energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, karbohidrat ini sangatlah penting, di mana ketika asupan karbohidrat ini berkurang, maka anak akan merasa letih, lesu, tidak bertenaga, tidak berenergi, dan bahkan tumbuh kembangnya pun dapat terganggu. Berikut adalah kebutuhan karbohidrat yang menurut AKG didasarkan pada kelompok usia, jenis kelamin, berat badan, dan juga tinggi badan. Untuk kelompok usia 7 sampai dengan 9 tahun, laki-laki maupun perempuan dengan berat badan 27 kg dan tinggi badan 130 cm memiliki kebutuhan karbohidrat sebesar 254 gram. Kemudian untuk anak laki-laki usia 10 sampai dengan 12 tahun dengan berat badan 34 kg dan tinggi badan 142 cm memiliki kebutuhan karbohidrat sebesar 289 gram. Sedangkan untuk anak perempuan dengan usia 10 sampai dengan 12 tahun, berat badan 36 kg dan tinggi badan 145 cm memiliki kebutuhan karbohidrat sebesar 275 gram. Untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat ini, maka dapat diperoleh dari makanan yang merupakan sumber karbohidrat, misalnya seperti serealia seperti beras, kemudian umbi-umbian seperti kentang, singkong, lalu juga ada buah pisang. Selanjutnya adalah kebutuhan lemak. Di dalam tubuh, lemak digunakan sebagai sumber energi, pembentukan sel, pelindung organ tubuh, dan juga untuk mempertahankan suhu tubuh. Asupan lemak yang dicerna oleh tubuh akan menghasilkan gliserol dan asam lemak dan akan dibentuk kembali di dalam hati. Lemak akan dapat disimpan dalam jaringan adiposa dan sebagian lagi akan dibentuk menjadi energi dengan cara diubah menjadi asetil-CoA dalam siklus TCA. Oleh karena itu, ketika asupan lemak dalam tubuh berkurang, maka tidak ada lagi yang dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan energi. Dan ketika tidak ada bahan yang digunakan untuk menghasilkan energi, maka tubuh akan membongkar jaringan lemak yang telah terbentuk sebelumnya. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka dapat mengganggu proses pertumbuhan anak. Bahkan anak mungkin mengalami penurunan berat badan akibat
jaringan lemak yang ada di dalam tubuhnya terus-menerus digunakan untuk menghasilkan energi. Namun, jika asupan lemak ini terlalu berlebihan dari yang dibutuhkan, maka dapat berisiko menyebabkan obesitas pada anak. Nah, berikut adalah kebutuhan lemak menurut AKG yang didasarkan pada kelompok usia, jenis kelamin, berat badan, dan juga tinggi badan. Untuk kelompok usia 7 sampai dengan 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dengan berat badan 27 kg dan tinggi badan 130 cm memiliki kebutuhan lemak sebesar 72 gram. Untuk laki-laki usia 10 sampai dengan 12 tahun dengan berat badan 34 kg dan tinggi badan 142 cm memiliki kebutuhan lemak sebesar 70 gram. Sedangkan untuk perempuan usia 10 sampai dengan 12 tahun dengan berat badan 36 kg dan tinggi badan 145 cm memiliki kebutuhan lemak sebesar 67 gram. Nah, lemak ini dapat diperoleh dari makanan nabati maupun hewani, misalnya dari minyak-minyak nabati seperti minyak kelapa sawit dan minyak-minyak lainnya. Kemudian ada alpukat, lalu ada daging, ayam, telur, dan lain-lain. Kebutuhan protein. Pada periode anak usia sekolah, protein berperan sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan anak. Oleh karena itu, ketika kebutuhan protein ini tidak terpenuhi, maka dapat mengganggu proses pertumbuhan anak. Proses pertumbuhan menjadi terhambat sehingga tidak dapat mencapai kesehatan dan pertumbuhan yang normal. Oleh karena itu, pada anak usia sekolah harus diberikan protein yang berkualitas tinggi, misalnya seperti protein hewani, karena dalam protein hewani ini mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang cukup. Berikut adalah kebutuhan protein menurut AKG yang didasarkan pada kelompok usia, jenis laki-laki, berat badan, dan juga tinggi badan. Untuk kelompok usia 7 sampai dengan 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dengan berat badan 27 kg, tinggi badan 130 cm, membutuhkan protein sebesar 49 gram. Kemudian untuk anak laki-laki usia 10 sampai dengan 12 tahun, berat badan 34 kg, tinggi badan 142 cm, membutuhkan protein sebesar 56 gram. Dan untuk anak perempuan usia 10 sampai dengan 12 tahun, berat badan 36 kg dan tinggi badan 145 cm, memiliki kebutuhan protein sebesar 60 gram. Untuk memenuhi kebutuhan protein dapat diperoleh dari makanan nabati maupun hewani. Untuk protein hewani itu lebih baik karena mengandung asam-asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Sedangkan untuk protein nabati hanya mengandung beberapa jenis asam amino saja. Misalnya dari protein hewani yaitu telur, kemudian ada daging, ayam, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk protein nabati misalnya tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Yang pertama ada kalsium. Kalsium merupakan zat gizi mikro yang penting untuk pertumbuhan linear pada awal kehidupan. Lebih dari 99% kalsium ini disimpan dalam tulang dan gigi, terutama dalam bentuk kristal hidrosipatit yang diendapkan dalam kerangka organik protein kolagen dan non-kolagen. Pada masa
periode anak sekolah, kalsium ini sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan massa tulang seperti pertumbuhan tulang dan gigi. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri, pada anak berusia 7-9 tahun itu membutuhkan 1000 mg kalsium per hari, sedangkan pada anak berusia 10-12 tahun itu membutuhkan kalsium sebanyak 1200 mg per hari. Kalsium dapat bersumber dari susu dan hasil olahannya seperti keju. Selain itu, kalsium juga terdapat pada ikan, sayuran hijau, tepung, atau produk serealia yang telah difortifikasi oleh kalsium. Selanjutnya adalah fosfor. Fosfor dan kalsium merupakan bahan utama untuk pembentukan dentin dan email gigi. Asupan kalsium dan fosfor yang kurang akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tulang dan gigi pada anak. Berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019, untuk kebutuhan fosfor pada anak usia 7-9 tahun sebanyak 500 mg per hari, sedangkan untuk anak usia 10-12 tahun sebanyak 1250 mg per hari. Makanan yang menjadi sumber dari fosfor yang pertama adalah makanan dengan kandungan protein tinggi seperti daging, unggas, ikan, susu, dan telur. Yang kedua, biji-bijian, terutama bagian lembaganya, dan biji-bijian yang utuh juga mengandung banyak fosfor. Selain itu, bahan yang kaya akan protein dan kalsium biasanya juga akan kaya akan fosfor. Selanjutnya adalah zat besi atau Fe. Berdasarkan angka kecukupan gizi pada tahun 2019, kebutuhan zat besi pada anak usia sekolah dibedakan berdasarkan usia. Untuk anak usia 7-9 tahun sebanyak 10 mg per hari, sedangkan untuk anak usia 10-12 tahun sebanyak 8 mg per hari. Apabila anak mengalami kekurangan Fe atau zat besi, dapat menurunkan produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia pada anak. Anemia yang dialami pada anak akan mengakibatkan menurunnya fungsi kognitif pada anak. Sumber makanan yang mengandung zat besi diantaranya seperti telur, serealia, kacang-kacangan, hati, ikan, dan daging unggas. Kebutuhan yodium. Yodium merupakan mikromineral yang dapat dijumpai di daerah dataran rendah. Di dalam tubuh, yodium berfungsi untuk membantu proses pembentukan hormon dari kelenjar tiroid. Yodium bersama dengan hormon tiroid berfungsi dalam laju penggunaan oksigen oleh sel, pertumbuhan linear, dan pembentukan panas tubuh. Berikut adalah kebutuhan yodium untuk anak usia sekolah menurut AKG yang didasarkan pada kelompok usia dan juga jenis kelamin. Untuk kelompok usia 7-9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebutuhan yodium sebesar 120 mikrogram. Kemudian untuk usia 10-12 tahun, baik laki-laki maupun perempuan juga memiliki kebutuhan yodium yang sama, yaitu 120 mikrogram. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yodium, maka dapat diperoleh dari ikan laut, kerang-kerangan, dan sekarang juga banyak garam yang sudah terfortifikasi yodium. Selanjutnya ada kebutuhan seng. Seng merupakan kofaktor yang dapat meningkatkan lebih dari 70 macam enzim yang mempunyai fungsi khusus pada organ mata, hati, ginjal, otot, kulit, dan tulang. Kemudian seng ini juga berperan penting dalam pertumbuhan gigi. Selain itu, seng juga berperan penting dalam imunitas tubuh dan sinyal untuk mematikan sel. Apabila terjadi defisiensi seng itu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti penurunan berat badan, pertumbuhan tinggi yang terhambat, dan lemahnya pertahanan terhadap infeksi. Kemudian untuk kebutuhan seng sendiri itu pada anak berusia 7-9 tahun membutuhkan 5 mg seng per hari, sedangkan pada anak berusia 10-12 tahun membutuhkan seng sebanyak 8 mg per hari. Kemudian seng ini dapat didapatkan pada
Makanan yang mengandung protein seperti daging, hati, telur, ikan, dan sumber hewani lainnya. Kebutuhan serat pangan. Serat ini memiliki beberapa fungsi seperti mencegah sembelit dan memperlancar buang air besar, mencegah kanker usus besar atau kolon cancer, dan luka serta benjolan dalam usus besar atau divertikulitis, dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah atau perkolesterolemia. Terus selain itu juga dapat mengontrol berat badan atau kegemukan. Kemudian untuk kebutuhan serat pangan sendiri itu pada anak berusia 7-9 tahun membutuhkan sebanyak 23 gram per hari. Kemudian untuk anak laki-laki berusia 10-12 tahun membutuhkan sebanyak 28 gram per hari. Kemudian untuk perempuan berusia 10-12 tahun itu membutuhkan 27 gram serat per hari. Kemudian serat ini bersumber dari makanan nabati seperti buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Selanjutnya ada kebutuhan cairan. Idealnya setiap hari itu manusia mengkonsumsi minimal 2 liter air yang dapat diperoleh dari makanan dan minuman yang ia konsumsi. Kemudian cairan ini diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme tubuh, fungsi pencernaan, fungsi sel, pengatur suhu, pelarutan berbagai reaksi biokimia, pelumas, dan juga pengatur komposisi elektrolit. Kemudian pada periode anak sekolah ini sebisa mungkin menghindari minuman manis dan minuman berkarbonasi. Kemudian untuk kebutuhannya sendiri pada anak berusia 7-9 tahun membutuhkan sebanyak 1650 ml cairan per hari. Kemudian untuk anak berusia 10-12 tahun membutuhkan cairan sebanyak 1850 ml per hari. Prinsip perencanaan menu makanan. Pada prinsipnya, rekomendasi menu pada anak harus memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Makanan tersebut sebaiknya terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Mengonsumsi aneka ragam pangan diperlukan karena tidak ada satupun jenis makanan yang bisa mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan, kecuali ASI untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Pengaturan waktu makan yang benar juga harus diperhatikan. Biarkan waktu makan utama 3 kali sehari dan selingan 2 kali sehari. Pengaturan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan makan yang baik. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya masalah gizi pada anak sekolah, baik gizi kurang maupun kegemukan pada anak. Pemenuhan vitamin dan mineral dapat diperoleh dari sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Prinsip yang diterapkan pada perencanaan menu anak sekolah antara lain, energi diberikan tinggi untuk menyediakan energi yang cukup agar protein tidak pecah menjadi energi. Protein diberikan tinggi untuk menunjang pertumbuhan dan menggantikan apabila terdapat sel-sel yang rusak. 3. Lemak diberikan cukup untuk menyediakan alat transfer vitamin larut lemak. 4. Vitamin dan mineral cukup untuk menunjang proses metabolisme tubuh. Yang kelima, cairan dan serat cukup dapat melancarkan proses defekasi. Tujuan terpenuhinya zat-zat gizi tersebut yaitu memberikan daya tahan terhadap infeksi, mencegah kebutaan, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Kalsium dapat diperoleh dari susu, ikan, dan kacang-kacangan. Begitu pula dengan zat besi yang dapat diperoleh dari makanan hewani seperti daging, ayam, dan ikan. Aktivitas fisik dan kebersihan lingkungan perlu juga diperhatikan untuk mencapai tujuan tumbuh kembang yang optimal. Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kebugaran, mencegah kelebihan berat badan, dan meningkatkan fungsi jantung, paru, otot. Kebersihan lingkungan dapat membuat kita terhindar dari penyakit infeksi menular. Hal-hal yang perlu dipahami dalam menyusun menu makanan. Keragaman pangan yang ada di Indonesia memungkinkan kita untuk mengatur menu yang bervariasi setiap harinya bagi makanan anak. Faktor substansi kelompok merupakan prinsip dasar dalam pengaturan menu. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dipahami dalam kelompok pangan sebagai penyusun gizi seimbang. Yang pertama harus ada nasi dan pangan pokok. Nasi merupakan salah satu makanan pokok dan merupakan sumber karbohidrat. Nasi itu sebaiknya dimakan dalam jumlah yang lebih banyak daripada lauk dan sayuran. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk merupakan panganan sumber protein, vitamin, dan mineral. Lauk pauk diperlukan tubuh untuk dapat tumbuh dan mengganti jaringan yang rusak.
Yang ketiga, sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan kerja dan fungsi organ-organ tubuh. Yang keempat, air. Air diperlukan tubuh dapat beraktivitas dengan baik dan tetap sehat, menghindari tubuh kekurangan cairan dan menjaga agar tubuh tetap normal. Yang kelima, lemak dan minyak. Konsumsi lemak dan minyak dalam makanan sehari-hari dianjurkan sebanyak 15 hingga 25% dari kebutuhan energi. Yang keenam, garam. Pada garam tersebut, unsur natrium yang konsumsinya harus dibatasi. Yang ketujuh, gula. Gula dan pemanis buatan sama-sama memberikan rasa manis pada makanan atau minuman. Dan ini merupakan contoh rekomendasi menu makanan. Ada dua, yaitu contoh menu seimbang untuk anak sekolah usia 7-9 tahun yang diperkirakan sekitar 1.850 kalori, dan yang untuk anak usia 10 hingga 12 tahun, yaitu 2.100 kalori. Dan ini merupakan contoh rekomendasi menu makanan. Ada dua, yaitu contoh menu seimbang untuk anak sekolah usia 7-9 tahun yang diperkirakan sekitar 1.850 kalori, dan yang untuk anak usia 10 hingga 12 tahun, yaitu 2.100 kalori. Dan ini merupakan contoh rekomendasi menu makanan. Ada dua, yaitu contoh menu seimbang untuk anak sekolah usia 7-9 tahun yang diperkirakan sekitar 1.850 kalori, dan yang untuk anak usia 10 hingga 12 tahun, yaitu 2.100 kalori. Tips sehat untuk anak sekolah yaitu ada meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait gizi. Kita tahu bahwa sebagian besar makanan anak sekolah berasal dari konsumsi makanan atau jajanan di lingkungan sekolah. Makanan tersebut beresiko terhadap cemaran biologis, fisik, maupun kimiawi yang dapat membahayakan kesehatan. Di sisi lain, sebagian besar anak sekolah tidak memiliki cukup pengetahuan terkait makanan sehat, sehingga akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam memilih makanan. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari anak sekolah dari bahaya makanan yang tidak sehat yaitu dengan memberikan pendidikan gizi. Tips berikutnya yaitu menilai status gizi anak baru masuk sekolah. Penilaian status gizi anak baru masuk sekolah atau screening dapat dilaksanakan pada tataran sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Hal ini sangat baik dilakukan untuk deteksi dini terkait masalah gizi pada anak, baik itu gizi kurang maupun gizi lebih. Dan juga dengan adanya program ini dapat diketahui hasil pemeriksaan status gizi anak, sehingga apabila anak mengalami masalah gizi dapat diketahui lebih awal. Bagi anak-anak yang mengalami masalah gizi, perlu diberi saran atau rekomendasi terkait penanganan masalah gizi. Tips berikutnya yaitu dengan membiasakan sarapan. Sarapan merupakan kunci pembuka aktivitas seseorang sepanjang hari. Kebiasaan sarapan masuk ke dalam salah satu dari 10 pesan dasar gizi seimbang, seperti yang tercantum dalam Permenkes nomor 41 tahun 2014 mengenai pedoman gizi seimbang, bahwa salah satu dari 10 pesan gizi seimbang yang baru adalah biasakan sarapan. Sarapan bagi anak sekolah sangatlah penting karena di waktu sekolah umumnya aktivitas yang dilakukan membutuhkan energi yang cukup besar seperti bermain dan olahraga. Tanpa sarapan pagi, kadar gula darah akan menurun sehingga penyaluran energi untuk kerja otak akan berkurang. Nah, hal ini akan mempengaruhi konsentrasi belajar pada anak. Tips berikutnya yaitu dengan memilih makanan yang sehat. Makanan sehat merupakan bagian yang esensial bagi proses pertumbuhan dan perkembangan anak, serta sebagai dasar pemeliharaan kesehatan. Selain menyediakan zat-zat yang diperlukan untuk sumber tenaga dan pertumbuhan, makanan juga menyediakan zat-zat yang diperlukan untuk mendukung kehidupan tubuh yang sehat. Untuk itu, diperlukan adanya persediaan makanan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, selain mengandung semua zat yang diperlukan oleh tubuh, makanan juga harus memenuhi syarat keamanan.
Tips yang ketujuh adalah peningkatan aktivitas fisik. Secara fisiologis, aktivitas fisik dengan berolahraga dapat meningkatkan kekuatan dalam tulang otot, kepadatan tulang, dan kelancaran sirkulasi darah pada anak sekolah. Asupan zat gizi yang relatif berlebih tanpa diimbangi dengan aktivitas yang seimbang tidak dapat membakar kalori yang ada di dalam tubuh sehingga terjadi penumpukan energi yang akan meningkatkan risiko obesitas atau kegemukan. Untuk anak sekolah dengan usia 5-17 tahun, olahraga yang dianjurkan berdurasi 60 menit per hari dengan intensitas sedang sampai ke berat. Kemudian untuk berolahraga, anjuran yang diberikan adalah 3-4 kali per pekan dengan durasi 30 menit. Selanjutnya adalah membiasakan perilaku menjaga kebersihan sebagai pelaksanaan dari PHBS. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu upaya preventif atau pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan dan promotif atau peningkatan derajat kesehatan. Pelaksanaannya pada anak sekolah bisa berupa memberikan pemahaman kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan diri sendiri seperti sikat gigi, kemudian minum air dan mandi, mencuci tangan sebelum makan, dan membersihkan peralatan makan setelah digunakan. Selanjutnya adalah membiasakan waktu tidur yang cukup untuk anak. Kuantitas tidur yang kurang dalam jangka waktu tertentu akan memberikan efek kelelahan, psikomotorik anak menurun, kemudian hipersensitif terhadap rangsangan nyeri, dan gangguan konsentrasi berpikir sehingga mempengaruhi hasil belajar anak. Untuk usia anak sekolah dengan range usia 6-12 tahun, dibutuhkan waktu tidur selama 10 jam. Kecukupan istirahat pada anak akan mempengaruhi aktivitas sehari-hari sehingga mempengaruhi kualitas belajar dan bisa menurunkan prestasi belajar. Tips selanjutnya adalah melakukan upaya pencegahan karies gigi. Usia anak sekolah adalah usia yang rawan atau rentan terkena karies gigi karena pada masa ini adalah masa di mana peralihan gigi susu menjadi gigi tahunan, sehingga perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya karies gigi. Bentuk upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah dengan melatih kemampuan motorik anak agar menggosok gigi dan mulut dengan benar. Pada saat waktu menggosok gigi yang benar adalah saat setelah makan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Upaya yang lain adalah dengan mengurangi konsumsi gula. Dan yang terakhir adalah fluoridasi air minum dan menggunakan pasta gigi berfluoride. Karena penggunaan pasta gigi berfluoride terbukti dapat menurunkan risiko karies gigi pada anak. Tips yang terakhir adalah penggunaan garam beriodium. Masalah gangguan akibat kekurangan yodium banyak terjadi pada anak-anak, terutama dalam kasus pembesaran kelenjar gondok dan juga keratin atau kerdil. Yodium merupakan salah satu mineral yang penting juga bagi pertumbuhan anak dan perkembangan otaknya. Anak yang kekurangan yodium cenderung memiliki IQ yang lebih rendah, sekitar 12,5 poin daripada anak yang mendapatkan asupan yodium cukup. Penggunaan garam beriodium telah terbukti merupakan upaya yang murah dan efisien dalam menangani defisiensi yodium, sehingga salah satu tips adalah menggunakan garam beriodium pada rumah tangga. Itu dia presentasi dari kelompok 1 terkait gizi anak sekolah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.